Oke. Selamat malam. Malam. Ini banyak yang rajin nih ibu-ibu nih. Iya. Biar kurus. Biar sehat, Pak. Sehat dan bahagia. Oke. Baik, Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang yoga healing bersama Ibu Luna Yoga. Nah, Bapak Ibu semua, agar sesi kali ini kita bisa berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu semua, apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa di webinar kali ini? Apakah ada yang mau memimpin doa, bersedia untuk memimpin doa? Oke, mungkin kalau tidak ada, izinkan saya untuk memimpin doa. Semoga webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan ilmu untuk disebarkan ke teman-teman kita yang lainnya. Saya izinkan saya untuk memimpin doa secara muslim, bagi Bapak Ibu semua yang beragama lain bisa menyesuaikan. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga di webinar kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, diberikan manfaat, dan bisa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke tentang yoga healing nih bersama Ibu Luna Yoga, kita akan sedikit pemanasan dulu. Mungkin Bapak Ibu semua saya ajak untuk membuka kameranya. Kita akan sedikit pemanasan ya, bersenang-senang. Ini masih pada ada yang tutup kamera nih, mungkin saya ajak semuanya untuk membuka kamera dulu. Oke. Nah, untuk pemanasan kali ini sederhana sebelum kita mulai bergerak ya. Nah, kita coba pemanasan terlebih dahulu, namanya adalah tirukan gaya. Nah, tirukan gaya ini nanti Bapak Ibu semua bergaya dari kata-kata yang saya sebutkan. Misalnya, tidur gimana gaya Bapak Ibu tidur? Tidur seperti ini ya, atau misalnya gimana gaya tidurnya ada yang mangap misalnya. Nah, kayak gitu. Kita coba, kita lihat nih ya, siapa yang paling heboh gitu gaya-gayanya. Nah, untuk yang pertama, coba kita tirukan bagaimana kucing. Kalau kucing gimana? Kucing. Oke, banyak yang gini ya, kucing. Oke, selanjutnya gimana kalau gaya makan? Gimana Bapak Ibu kalau makan? Makannya sebutannya kayak gini. Oke, terus kalau mandi gimana mandi? Ada yang pakai shower, ada yang pakai gayung ya. Oke. Coba kita tirukan kalau naik motor kayak gimana? Naik motor. Oke. Satu lagi nih, coba gimana kalau gaya jerapah? Jerapah lagi makan, gimana tuh? Oke, mungkin sudah cukup ya. Sudah pemanasannya sudah cukup. Mari kita lanjutkan ke sesi bersama Ibu Luna. Nah, ini kita tidak sendirian, kita ditemani juga dengan Pastor Ferry. Silahkan Romo. Semua sahabat EkoCamp, khususnya komunitas sehat bahagia, terutama ini ada yang rajin-rajin ya. Saya lihat Bu Frani dari Australia juga selalu muncul, Pak Fongki dari Manado, jauh-jauh ini ya. Dan tentu saja ibu-ibu dari beberapa kota, dari Cirebon, dari Garut, dari Purwakarta, dari Cianjur. Wah, luar biasa. Banyak yang
Ya, Kuningan juga selalu ada nih ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan berguru kepada sahabat Ekokem. Kami ini Ekokem sudah mengenal Ibu L ini sudah lama sekali ya. Selamat malam Bu L. Selamat malam ya Bu L. Ini backgroundnya sebenarnya studinya adalah seni rupa ya, tapi dulu kami kenal pertama-tama ada lembaga pendidikan anak usia dini dan kemudian juga teman belajar living values dan lama udah bertahun-tahun Ibu L ini belajar yoga ya dan sudah jadi guru yoga dan saya senang karena saya juga termasuk tanda petik pasiennya ya. 3 minggu yang lalu saya susah jongkok, sekarang sudah hampir hilang Bu. Maksudnya sudah hampir bisa ini, rasa sakitnya udah mulai hilang ya dan tahu juga mana otot-otot yang bermasalah yang harus diterapi tanda petik ya. Selain saya pasien Ibu L juga ada Ibu Shirley ya yang sekarang naik turun tangga sudah semakin kuat. Halo Ibu Shirley juga udah ada di sana. Ibu Shirley ini baru punya cucu ya seminggu yang lalu. Selamat Ibu Shirley, baru punya cucu nih 1 minggu yang lalu. Jadi masih sedang sibuk jadi MC ngomong cucu. Ya, kita tidak berlama-lama lagi. Kekhasan Ibu L adalah bahwa yoga yang diajarkan ini bukan hanya yoga yang posenya keren-keren begitu ya, tetapi lebih untuk kesehatan. Jadi kita akan belajar banyak dan juga nanti akan ada kelas bersama Ibu L di Ekokem bagi yang sungguh-sungguh mau mencoba praktek dan mungkin bahkan bisa privat, bisa terapi dan sebagainya langsung dengan Ibu L di Ekokem. Langsung silakan Ibu L. Ya, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya kita langsung share screen aja kali ya. Boleh dibantu nggak share screen-nya? Mohon teman-teman yang belum unmute, tolong di-unmute ya. Ini yang dimakan. Oke, ini boleh ya, panitia ya, bantu share screen ya. Sambil share screen-nya sedang menunggu barangkali ya. Saya mau mulai dengan kata-kata yoga healing dulu ya. Barangkali teman-teman semua yang ada di sini pernah nyoba yoga healing. Atau minimal yoga barangkali. Atau minimal tahu yoga. Boleh angkat tangan nggak yang pernah ikut kelas yoga? Oke, yang belum pernah ikut kelas yoga boleh angkat tangan. Oke. Boleh saya dibantu dengan teks aja ya. Di situ ada teks chat, nanti saya cek. Boleh di-share dulu kah sepengetahuan teman-teman, baik yang sudah pernah ikut yoga maupun yang tidak ikut yoga. Apa sih yoga itu sepengetahuannya teman-teman? Silakan di chatting, di teks, nanti saya baca. Ini saya waktunya 30 menit, betul ya? Ini dengan siapa MC-nya tadi? Moderatornya? Betul Bu, 30 menit waktunya. Oke. Mbak siapa namanya? Aku lupa ya. Oh, saya Vida. Vida. Okay. Iya. Oke, sudah ada. Oke, teman-teman di teks aja ya. Di teks kira-kira sepengetahuan teman-teman itu yoga tuh apa sih gitu ya. Oke, saya nunggu chattingnya. Silahkan ditulis. Oke, kita lihat. Jadi kasih lihat nggak chattingnya? Olah tubuh, oke Bu Lili bilang olah tubuh. Oke, yang lain yoga itu olahraga, oke, olahraga olah tubuh. Ada lagi? Yang potong. Gitu. Oke. Ya, masih menulis sepertinya. Coba jawabannya. Nah, kalau misalnya yoga itu adalah olahraga, olah tubuh, senam ringan gerakan tubuh. Olah tubuh, fisik, mental, dan spiritual. Oke, nah ini satu lagi ya. Nanti nih semua jawaban ini akan saya screening ya. Saya lihat siapa jawaban yang paling. Ini kan direkam ya. Nanti dicek lagi. Nanti saya mau ngasih hadiah. Hadiahnya adalah free terapi. Tapi free terapinya ke rumah saya ya. Ya main. Kalau nggak online, offline. Kalau mau offline berarti ke rumah saya di Cileunyi.
Saya punya rumah terapi di sana. Kalau mau online boleh ya, pokoknya dapat free. Olah tubuh, fisik, mental, olah nafas. Oke, ini satu lagi pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya satu lagi adalah, ada yang tahu nggak kata dasar yoga itu artinya apa? Kata dasarnya apa dan maknanya apa? Yuk silakan di-share lagi. Yuk silakan dipikir-pikir. Mau googling juga boleh. Googling. Siapa tahu dapat jawabannya pas googling. Oke, huge, bagus. Foni jawab huge. Apa artinya, Fon? Penyatuan, oke. Menyatukan, oke. Huge, menghubungkan. Setiono Wibowo, oke. Oke, sambil menyambung teks lagi, saya pengen teman-teman merangkai narasi kenapa teman-teman hadir di kelas ini. Alasannya apa? Kenapa pengen tahu tentang yoga healing? Kenapa pengen tahu tentang tadi ya yang disebut huge tadi, menyatukan, menghubungkan, atau tentang senam relaksasi, menggabungkan antara tubuh, jiwa, dan roh. Nih, ini Pak siapa? Pak P. Pak Kolik tadi senam relaksasi ya. Ya boleh di ini lagi, di teks lagi, bikin narasi, alasan teman-teman bergabung di kelas ini. Oh, P itu Pak Paul ya, menghubungkan antara tubuh, jiwa, ruh. Oke, Pak Setiono ingin sehat jiwa dan raga, ingin sehat dan bahagia. Oke, suka tahu dan suka sehat. Oke, karena saya ingin lebih mengenal yoga untuk mulai mempraktekkan dan menjalani hidup dengan lebih baik, alasan ikut di Oce.com, ingin sehat dan bahagia. Oke, Arianti ya. Oke, ya terima kasih ya. Silakan yang masih mau ngeteks, karena nanti screening masih berjalan, tenang aja ya. Nah, Bukan saya Ocekom itu, Ekocam. Hah? Oh, EcoCamp. Oh iya, alasan ikut di EcoCamp. Oke. Ingin tahu tentang bagaimana yoga healing untuk kebaikan tubuh dan jiwa. Oke. Nah, hari ini pas banget ya temanya. Mungkin teman-teman juga tertarik karena temanya ini ya. Kekuatan tubuh, pikiran, jiwa untuk menyembuhkan secara mandiri. Maksudnya self healing gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah ikut kelas yoga sebelumnya, kelas yoga itu identik dengan gerak gitu ya. Identik dengan gerak dan olah tubuh. Tapi sebenarnya ketika kita masuk ke kelas yoga, itu nggak semua kelas yoga fokusnya untuk penyembuhan. Walaupun memang sebenarnya kalau kita ikut kelas itu, otot-otot kita itu akan diterapi gitu ya, dikembalikan lagi pada jalurnya, terus postur tubuh kita juga akan jadi lebih baik. Jadi semua kelas yoga pasti arahnya ke sana. Cuman memang ada yang disebutnya special purpose lah, karena setiap olahraga kan ada tujuannya yang khas gitu ya. Nah di yoga healing juga kita mesti pintar-pintar milih. Kalau salah kita milih, ntar kita masuk ke kelas yang pengennya sembuh malah jadi banyak cedera gitu ya. Karena ya, oh ya. Ini ada suara masuk sepertinya. Ya, ini silakan lanjut slide berikutnya. Ya, lagi terus lanjut. Ya, jadi tadi ada teman-teman yang udah mulai jawab tentang huge ya. Yoga itu arti katanya huge. Huge itu kalau di bahasa Indonesia kan sebutnya terhubung. Kalau bahasa Inggrisnya connected gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang terhubung? Terhubungnya tuh antara diri kita. Diri kita tuh disebutnya buana alit. Ini barangkali banyak yang udah tahu konsep ini ya. Jadi buana alit itu diri kita sendiri. Terus bagaimana kita bisa terhubung dengan merasakan energi yang ada di luar kita gitu. Jadi ketika kita bisa merasakan udara yang masuk ketika tarik nafas gitu ya. Ketika kita belajar merasakan sensasi dari kehangatan cahaya matahari, ketika kita merasakan energi dari tempat kita berpijak gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa ikut beryoga, apakah proses huge ini berhasil? Nah, kalau proses huge ini berhasil, berarti kita beryoga. Tapi kalau kita beryoga, itu tujuannya hanya untuk berpose cantik gitu ya, berarti belum tentu dia huge juga gitu ya. Jadi
Buana alit ini terhubung dengan buana ageng. Nah, buana agengnya tadi energi cahaya matahari atau cahaya bulan, bintang gitu ya. Energi dari tempat kita berpijak, energi alam semesta, air, udara gitu ya. Lalu sebenarnya untuk apa? Karena ketika kita sudah bisa merasakan energi yang ada di luar kita, sebenarnya kita tuh berusaha membuat diri kita menjadi satu frekuensi sehingga kita bisa merasakan kehadirannya. Jadi ketika saya ikut di yoga, akhirnya saya belajar banyak tentang how to-nya gitu. Jadi secara teori di agama kita kan diajarkan begitu ya, tapi saya menemukan di yoga itu step by step-nya itu menjadi lebih lebih syahdu gitu kali ya. Jadi ketika lewat nafas, belajar nafas, terus bagaimana menjelaskan nafas di pose. Nah, posenya juga kan pose yang tepat ya. Kalau teman-teman tahu tentang cakra, anatomi yoga itu kan berdasarkan cakra ya. Jadi setiap pose itu sebenarnya membuka pintu cakranya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau kita mau sakit dada, posenya apa gitu ya. Terus sakit misalnya apa diabetes, sebenarnya posenya apa, cakranya di mana. Nah, yoga tuh sebenarnya kalau kita mau pakai buat koridor yoga healing gitu, koridornya nanti untuk dipakai kembali seimbang dan sehat gitu. Jadi asumsinya kalau di yoga healing itu kalau sakit berarti tidak seimbang. Artinya kalau kita sakit kerasanya di tubuh fisik bisa jadi itu pertanda sebenarnya ada persoalan di pikiran dan jiwanya juga yang perlu diseimbangkan gitu. Itu sebabnya kenapa yoga itu dia pertama membersihkan, kedua dia memberikan energi, ketiga dia kembali seimbang. Jadi kalau kita mau sembuh, maka pikiran, jiwa, dan tubuhnya ya harus selaras, terhubung tadi antara diri kita, Buana Alit, Buana Ageng, dan Sang Maha Kuasa. Yuk lanjut slide berikutnya. Nah, tadi kita udah tahu makna huge-nya ya. Terus saya suka menggunakan kata selaras. Selaras itu sebenarnya mengekspresikan ketika gitu kita bisa selaras gitu antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, proses menyelaraskan ini melalui nafas bridging-nya. Jadi kalau kita belajar nafas, nafasnya tentu saja yang panjang dan dalam ya. Kalau nafas kita sehari-hari kan bukan nafas untuk penyembuhan ya, nafasnya dipakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah fokus. Kalau kita lagi nafas di yoga, maka kita tuh fokusnya pada diri. Kalau kita lagi nafas sehari-hari ini, fokusnya ke pekerjaan. Terus kalau kita apalagi kalau kita stres. Kalau kita stres kan pikiran kita larinya ke masalah kita gitu ya, bukan ke diri kita. Nah, jadi saya suka nyebut kata istilahnya tuh selaras gitu. Selaras dan terhubung. Terhubung tadi sudah diceritakan ya. Yuk lanjut slide berikutnya. Nah, tadi saya udah sedikit cerita atau share tentang 7 pintu ya. 7 pintu itu major ya, major cakranya. Ada 7, yang minornya banyak banget. Lalu ada yang namanya 5 kosa. Ini barangkali teman-teman udah banyak dengar tentang 7 cakra ya. 7 cakra tuh 7, kalau cakra tuh bisa disebut pintu energi gitu ya. Atau mungkin ada sebagian yang bilang pusaran energi. Nah, 7 pintu itu kita bisa mulai dari tulang ekor ya, nanti ada fotonya, sampai ke ubun-ubun ya, nanti saya tunjukkan. Itu disebutnya 7 cakra. Lalu ada 5 selimut tubuh. Nah, 5 selimut tubuh ini ya kita boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, ini 7 cakra dulu ya. 7 cakra itu, ini mungkin sebagian besar teman-teman di sini juga pernah dengar barangkali ya. Ada yang namanya tulang ekor. Ini saya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sanskrit, supaya mudahnya saya suka pakai bahasa Indonesia. Tulang ekor tuh di Muladhara, Swadhisthana ya. Itu saya suka sebutnya cakra panggul atau cakra seks. Terus Manipura, cakra pusar atau perut. Naik lagi ke cakra dada. Naik lagi ke cakra leher, naik lagi ke mata ketiga, baru ubun-ubun. Nah, ini hubungannya apa sih sama yoga? Nah, hubungannya adalah bahwa tiap cakra ini itu berhubungan dengan saraf, hormon, kelenjar gitu ya, otot, tulang, yang fisik maupun non-fisik gitu. Contohnya begini, buat mereka yang punya problem di tulang ekor. Jadi misalnya kita yoga nih, misalnya yoganya
berpose untuk yang tulang ekor atau posenya seperti ini. Nih coba ya, kita coba semua ya. Teman-teman tangannya begini ya, diikat terus taruh di tengkuk deh. Coba yuk semua. Terus dibuka gitu ya, sikunya dibuka. Ya, silakan semuanya mencoba supaya paham maksud hubungannya cakra dengan posenya. Ya. Ya, lalu pelan-pelan pejamkan mata. Lalu pelan-pelan rasakan diri kita, baca gitu ya, dengarkan tubuh, hati, pikirannya. Yuk, Mbak Arianti boleh dicoba tangannya ke atas, lalu pejamkan mata. Jauhkan bahu dari telinga. Kalau duduk, telapak kakinya jejak supaya menjejak bumi ya. Jadi biarkan barefoot, tidak menggunakan kaos kaki atau sepatu. Lalu pelan-pelan dengarkan badannya, tubuhnya. Apakah ada rasa tidak nyaman? Apakah di bahu atas? Apakah di lengan atas? Oke. Kalau sudah dapat rasa sakitnya di mana, tundukkan kepalanya. Lalu setiap buang nafas, tarik siku tangannya ke belakang. Lebih jauh lagi sampai telapak tangannya jauh dari tengkuk. Tarik nafasnya rileks, buang nafasnya kasih energi. Jauhkan telapak tangan dari tengkuk, tundukkan kepala. Tarik nafas, rileks. Lalu buang nafas, tarik lagi. Ya, yuk turunkan. Nah, ini teman-teman kan ngerasa pasti ya. Ada yang sakitnya di bahu atas, ada yang sakitnya di lengan atas gitu ya. Nah, kalau sakitnya di bahu atas, maka posenya menggunakan pose cakra leher. Nah, pose cakra leher tuh yang ini, tadi yang kita pakai. Nah, apakah boleh pakai pose cakra panggul? Ya boleh-boleh aja, tapi tidak seefektif menggunakan pose cakra leher. Itu kayak gini lah, kalau kita masuk ya, mau ke rumahnya Romo misalnya, kan kamarnya Romo lah, sama sebelahnya mungkin kamar temannya, kawannya misalnya. Saya mau masuk ke kamar Romo, tapi saya salah masuk, masuknya ke kamar tetangganya. Ya nggak masuk, nggak nyampe, nggak connected, nggak terhubung sama Romo gitu. Kurang lebih begitulah, kayak nyalain lampu. Saya mau nyalain lampu di ruang 1, tapi saya salah, saya nyalainnya di ruang 2. Ya ruang satunya nggak nyala, gitu istilahnya ya. Nggak terhubung aja gitu bedanya. Nah, jadi, nah kalau ditanya nih, cakra leher ya, tadi kan cakra leher tuh posenya. Itu kan fisiknya yang gampang lah, yang deket-deket ya. Otot leher, otot bahu atas gitu ya. Nah, terus di leher tuh ada saluran nafas kan, saluran nafas, saluran makan gitu ya. Nah, non fisiknya apa nih kira-kira? Non fisiknya berhubungan dengan kemampuan kita berbicara dengan sesama. Jadi, kalau ada orang yang kalau ngomong tuh suka nyakitin orang terus, nah bisa jadi tuh cakra lehernya perlu diperbaiki, diseimbangkan. Atau justru dia susah untuk bercerita atau mengungkapkan gitu ya. Bisa kekurangan, bisa kelebihan. Ngomong terus nggak berhenti-berhenti ya. Bisa kekurangan, bisa kelebihan. Yang bagus apa? Seimbang gitu ya. Nah itu bisa diterapi dengan pose tadi, pose cakra leher. Nah, sekarang dari Muladhara deh, tulang ekor. Itu pose-pose yang berhubungan dengan keseimbangan berdiri, pose berdiri ya, dengan 2 kaki. Itu untuk tulang ekor. Non fisiknya apa sih? Nah, ada yang tahu nggak? Kan kalau fisiknya gampang ya. Jadi fisiknya tuh bisa berhubungan dengan otot. Ototnya berarti otot apa? Otot kaki, lutut ya, sampai ke ujung jari kaki lah. Lalu organnya apa? Untuk pengeluaran tuh, pup sama pis. Hormon kelenjarnya apa? Yang berkaitan dengan pengeluaran, pup sama pis. Jadi mudah, nggak susah ya. Nah, nanti di kelas yoga kan nanti mau ada workshopnya. Nanti di workshop akan lebih jelas karena waktu kita cuma 30 menit di sini, saya menceritakan gambaran besar gitu ya. Nanti di workshop, nanti teman-teman akan lihat contohnya pose tulang ekor nih. Pose Muladhara apa sih? Nah, nanti tuh ya. Sambil teman-teman ngumpulin nih penyakit saya apa sebenarnya nih. Nah, nanti pas kita ketemu pada saat workshop, nanti setiap orang bisa dibedah.
Setiap orang kebutuhan terapinya, pose cakranya apa sih gitu ya. Nah, terus satu lagi naik nih swadhisthana. Swadhisthana ini itu berkaitan dengan otot-otot panggul, pinggul gitu ya. Lower back tuh yang suka sakit lower back, saraf kejepit di daerah punggung bawah gitu ya. Terus kemudian, nah yang hormon kelenjarnya berkaitan dengan organ reproduksi. Jadi hormon kelenjar reproduksinya, lalu organnya, sistem reproduksi gitu ya. Lalu non fisiknya apa? Non fisiknya itu kalau kita punya trauma dari masa lalu, lalu kan menimbulkan emosi ya. Terus emosinya terperangkap. Nah, itu tuh biasanya problemnya eh, apa ya? Kayak pertandanya munculnya dari sakit panggul atau lower back berulang yang nggak sembuh-sembuh. Jadi gini, kan kalau kita sakit di otot, oke, kita terapi sebentar, udah sembuh lah gitu ya. Tapi ini ada yang berulang kali udah dibetulin, balik lagi betulin, nah, berarti ada problem di pikiran dan jiwanya juga harus dibenerin gitu. Nah ini artinya kita harus tetap kalau mau healing tiga-tiganya tuh diseimbangkan, intinya begitu ya. Terus kemudian masuk ke Manipura nih, perut. Manipura itu ya ini mereka yang suka sakit di daerah organ pencernaan lah ya, GERD atau sakit tukak lambung gitu ya. Terus usus gitu. Terus otot pinggang, punggung tengah maksudnya. Lalu hormon dan kelenjar di daerah pencernaan ya. Nah, kalau non fisiknya itu berkaitan dengan power. Jadi kalau di medis timur itu power tuh ada di perut. Nah, gitu ya. Nah, terus masuk ke atas nih anahata dada. Dada ini yang berkaitan dengan otot dada, payudara gitu ya, otot ribs, punggung atas gitu, otot dada, jantung, paru-paru ya, pusat peredaran darah, pusat pernafasan, sama hormon kelenjar yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Kelenjar timus tuh ada di situ ya. Nah, lalu hati kita yang paling dalam ada di situ. Lalu kemudian naik lagi ke wisuda nih, ke leher. Nah, leher tadi sudah sempat dibicarakan ya. Jadi berkaitan dengan otot leher, bahu atas, terus kemampuan kita berbicara ya dengan sesama, terus saluran nafas, saluran makan ya. Lalu yang berikutnya ajna, yang suka disebut mata ketiga. Kalau ajna ini, ya kalau fisiknya udah kebayang lah ya, organ panca indera, betul nggak? Mata, telinga gitu ya. Pokoknya 5 tuh panca indera kita. Terus kulit muka. Nah, selain itu, non fisiknya tuh mata ketiga. Mata ketiga itu kemampuan kita melihat ke depan. Jadi kalau orang yang pencemas atau overthinking, itu berlebihan tuh. Jadi di ajna cakranya tuh nggak seimbang karena dia terlalu worried about the future gitu ya. Sementara kan sangat unpredictable dan menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasannya akhirnya menimbulkan ke dada. Jadi biasanya dia sakitnya di dada, sakit pertanda fisiknya ya. Terus dia suka pusing atau bisa sakit leher. Nah, jadi kalau saya sih ketika beryoga, saya belajar banyak bahwa Tuhan tuh sebenarnya memberikan pertanda pada kita dan hidup itu persoalan membaca pertanda gitu. Jadi kalau kita tahu kita sakit di tubuh fisik tapi kita ignore, artinya kita nggak belajar mendengarkan atau merasakan kehadirannya gitu. Karena Tuhan itu kan bicara sama kita lewat pertanda ya, bukan ngomong gini gitu kan. Orang mau sakit kamu udah dibilangin berkali-kali istilahnya gitu ya. Kan saya udah ngasih kamu pertanda kok di-ignore. Sekarang kamu jadinya karugrak, orang Sunda bilang tuh ya, tepar, kecapean gitu, yang kelelahan luar biasa gitu. Karena pertanda-pertanda kecilnya diabaikan gitu ya. Nah jadi pertanda-pertanda sakit di tubuh fisik atau mungkin bisa duluan malah di pikirannya ya. Atau bisa duluan yang muncul di jiwanya gitu ya. Bisa aja. Terus ada nih sahasrara, ubun-ubun yang terakhir. Kalau di ubun-ubun itu berarti dia kulit kepala ya, rambut, lalu otak ya, pusat susunan saraf, terus kemampuan kita juga untuk berhubungan ke atas gitu ya. Oke ya, lanjut. Slide-nya lanjut. Nah ini
Jadi teman-teman tuh kalau sakit organ cakranya apa? Nah, nanti pas workshop saya detailkan ya. Kita bisa berbicara lebih rinci nanti di sana lanjut. Ya, slide berikutnya tentang hormon sama. Jadi kalau kita punya problemnya di hormon mana, kita pakai posenya apa gitu ya. Yuk silahkan lanjut. Nah, ini Pancamaya Kosa. Jadi kekuatan yoga itu adalah sebenarnya kekuatan kita belajar merasakan. Karena kan beda sama kalau kita datang ke dokter. Oke, dokter meriksa pasti pakai tesnya tes lab, kalau enggak MRI, pokoknya seeing is believing. Dan dia harus pakai tes yang sangat ilmiah gitu ya. Nah, sementara kalau di yoga itu berhubungan dengan sensitivitas. Dia berhubungan dengan rasa gitu ya. Jadi teman-teman kalau dibilang eh, yoga bisa menyembuhkan, iya sepanjang kitanya mau belajar merasakan. Kitanya terbuka untuk merasakan. Bukan mistik gitu ya. Tapi kalau kita mau merasakan, disitulah tempat belajarnya gitu ya. Jadi kita membangkitkan sensibilitas kita. Nah, ternyata di yoga itu ada hubungannya gitu ketika kita bergerak sama kita nafas. Kenapa? Ternyata ada satu hormon yang mengeluarkan gitu ya. Ketika kita bergerak itu membuat kita bisa merasa. Jadi ada saraf, ada hormon yang membuat kita merasa ketika kita bergerak gitu. Nah, itu tuh perlu dilatih. Nah, ini hubungannya apa tadi dengan 7 cakra? Apa hubungan dengan Pancamaya Kosa? Emang benar gitu kalau kita sakit jantung dengan kita meditasi, terus kemudian kita berpose dengan pose cakra dada, yakin sakit jantungnya sembuh gitu ya. Nah, ini kan balik lagi ya, seeing is believing. Nah, nanti saya akan berbicara berbagi tentang kekuatan dari hormon dan kelenjar yang membuat kita tuh menjadi happy dan gembira. Nah, stabilitas mood ini yang bisa kita munculkan lewat yoga itu berperan besar ternyata untuk proses penyembuhan. Di sana hubungannya nanti. Lalu di mana kemampuan kita untuk belajar merasa itu? Hubungannya apa gitu ya? Jadi kalau teman-teman pertama nggak bisa ngerasain, biasanya kan kamu bisa ngerasain energi ngalir? Enggak. Tapi kamu ngerasain kamu sakit? Iya. Tapi kamu ngerasain nggak sensasi cahaya matahari di tubuh? Kerasa. Tapi saya nggak bisa ngerasa tuh ketika ngalir di dalam. Nah, ini ya. Karena kita kan terbiasa dengan ya pendidikan kita kan sangat logik ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu logik banget, ilmiah banget gitu ya. Kita tuh jarang dikenalkan tentang rasa gitu ya. Dan rasa tuh dianggap tabu akhirnya gitu ya. Nah, jadi di sini di yoga justru sekarang dimunculkan kembali, termasuk membayangkan. Jadi gini ya, membayangkan itu percayalah bahwa energi itu akan mengalir sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Jadi misalnya gini, orang tua suka bilang, ngapain sih kamu mikirin yang enggak, ngapain kamu ngebayangin yang enggak penting-penting, ngabisin energi tahu. Nah gitu. Dan benar gitu, kalau kita ngebayangin yang enggak yang menghabisin energi gitu. Nah jadi di yoga kemudian saya belajar, oh ternyata ada energi kesembuhan loh yang bisa kita direct gitu. Dengan cara kita membayangkan, lalu kalau udah membayangkan belajar merasakan. Nah, ini teman-teman yang sudah ikutan kelas prana barangkali gitu ya. Terus pernah ikutan kelas yoga juga barangkali atau silat ya. Itu sama juga menggunakan tenaga dalam. Teman-teman nanti bukan hanya bisa sensitif terhadap diri sendiri, tapi bisa sensitif dengan energi di luar. Jadi ketika kita masuk, barangkali ini juga pernah dirasakan ya, kalau kita masuk ke sebuah ruangan, terus kerasa kayak, kayaknya energinya gak enak banget. Nggak bisa dijelasin, tapi kita tahu gitu. Gak enak banget. Atau misalnya ada orang nih, kenapa ya tiap ketemu orang itu nggak enak banget suasananya, misalnya gitu ya. Kan kerasa gitu ya. Nah itu, perlu dilatih gitu. Supaya jadi ilmu. Nah, jadi ilmu laku buat kita untuk sembuh. Dan itu bisa jadi shield gitu, bisa jadi proteksi buat kita. Nah, itu hubungannya nih dengan Pancamaya Kosa nih. Jadi kalau tadi kan disebut yoga apa sih? Ada yang bilang mind, body and soul, ada yang bilang jiwa, pikiran, hati, olah tubuh gitu ya. Nah, sebenarnya dia ada 5. Nah, disebutnya kosa. Kosa itu boleh lapis, boleh selimut. Kalau panca tuh 5. Kalau maya tuh tidak terlihat.
Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara yoga, dia ada 5 lapis sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah fisik. Yang kedua adalah energi, jadi kayak aura gitu ya, di luar, paling luar gitu, energi fisik. Ya, paling luar, lapis tubuh fisik. Nah, yang kedua lapis tubuh energi. Masuk lagi lapis tubuh pikiran. Masuk lagi lapis tubuh kebijaksanaan. Masuk lagi itu lapis tubuh jiwa. Nah, ini yang menarik begini. Ternyata ya, kalau takdir kan kalau di Islam di agamaku tuh ada takdir kecil, takdir besar gitu ya. Artinya ada takdir yang sebenarnya bisa kita pilih dengan apa yang kita lakukan dengan pilihan kita. Nah, tentunya kalau soal tindakan dan takdir ini semua agama juga mempercayai itu ya. Nah, saya terus kemudian mencoba memahaminya. Kenapa ada orang gitu ya yang dengan siklus tindakannya tuh berulang sama, akhirnya dia tertimpa masalah yang sama itu aja nggak pernah bisa berubah, kayak lingkaran setan gitu. Masih mending dia bisa ngambang, tapi kalau dia hanyut atau dia tenggelam lebih parah lagi gitu kan. Nah, ternyata saya mulai belajar memahami, ternyata yang disebut dengan siklus tindakan yang berpola tadi itu hanya berkutat di 3 kosa. 1 fisik, 2 energi, 3 pikiran. Jadi kalau pola pikir kita kan setiap orang nih yang hadir sekarang itu pasti punya pola pikir bawaan ya yang sudah terbentuk tahunan. Nah, ketika kita sadar misalnya saat ini, oh ya, ini kayaknya harus ada yang dirubah nih. Kalau enggak saya akan ngalamin sakit yang sama berulang, nggak berubah-ubah gitu. GERD, ya terus aja kena GERD nggak berubah-ubah gitu. Atau mungkin sakit apa ya? Psikosomatis biasanya yang kerasa banget, sakit di sini bahu yang nggak pernah berubah-ubah karena kecemasan atau overthinking gitu. Nah, selama pola pikirnya tidak dirubah, maka dia cuma berkutat di fisik, energi dan pikiran. Itu yang disebut guana alitnya, guana alit yang tadi disebutkan ya. Nah, lalu kalau kita mau keluar dan berubah, harus gimana? Nah, kita harus bisa masuk lebih dalam sampai ke lapis tubuh kebijaksanaan. Lalu berikutnya ada lapis tubuh jiwa. Nah, maksudnya gimana? Ya bridgingnya lewat nafas. Latihannya lewat nafas, panjang, dalam gitu ya. Lalu menyelaraskan nafas di pose. Kenapa? Karena nafas akan membangun sensitivitas kita terhadap kehadiran energi dan kita bisa mengarahkan energinya untuk sembuh gitu. Nah, udahnya kita bisa lebih bijaksana gitu. Nah, ini nanti kan diterangkan di workshop maksudnya gimana ya supaya lebih detail. Nah, ya paling bagus kan kalau kita bisa masuk sampai ke jiwa gitu ya. Yuk lanjut. Jadi ini modal untuk bertransformasi ya kalau kita bisa bernafas, bermeditasi sampai ke jiwa. Yuk lanjut. Ya, jadi ini kurang lebih hubungannya ya. Jadi nanti di workshop saya akan ngasih lebih detail lagi. Kalau kita mau ngasih makan ke tubuh fisik tuh apa? Kalau kita ngapain gitu ya? Kalau kita mau ngasih makan kosa kita yang berhubungan dengan energi, apa? Mesti ngapain? Latihan apa gitu ya? Demikian juga untuk kebijaksanaan tuh mesti ngapain kayak gitu-gitu ya. Yuk lanjut berikutnya. Nah, metode yoga itu dia ada pernafasannya. Sebenarnya pranayama tuh artinya bukan pernafasan sih. Pranayama tuh prana kan tenaga dalam. Yama tuh mengelola. Jadi mengelola energi kehidupan melalui latihan nafas maksudnya gitu ya. Tapi pranayama tuh artinya mengelola energi kehidupan. Jadi kita belajar nafasnya panjang dalam. Tapi teknik nafas di yoga tuh banyak banget ya. Jadi ada nafas yang pendek-pendek, ada nafas panjang dalam, banyak lah. Nanti kalau di workshop saya mudah-mudahan bisa sempat mengenalkan minimal mungkin 3 ya. 3 teknik nafas. Lalu kalau kita udah bisa bernafas panjang dalam terus diapain ya? Ya diselarasin di pose. Nah, kenapa? Supaya kita bisa masuk ke cakra yang tepat gitu ya. Sambil merasakan energinya mengalir di cakra yang tepat. Lalu berikutnya relaksasi. Relaksasi, savasana. Savasana tuh pose seperti orang mati ya. Maksudnya gini, itu pose ketika kita tidak bergerak sama sekali. Kan kalau kita nafas kita masih duduk ya. Maka energinya minimal ngalir untuk punggung kita menopang. Nah, kalau asana atau pose, itu kita bergerakan, energinya dipakai juga untuk bergerak. Tapi kalau savasana, energinya sama sekali tidak dipakai untuk bergerak. Betul-betul relax. Keuntungannya apa?
Ketika kita rileks, maka energi itu pintar. Energi itu akan mengalir ke tempat yang paling dibutuhkan oleh kita saat itu. Nah, itu sebabnya kenapa orang yang kalau udah sakitnya parah banget suruh bed rest. Ya kenapa? Supaya energinya yang cuma tinggal sedikit itu benar-benar bisa optimal untuk penyembuhan gitu ya. Yuk lanjut. Sorry, saya waktunya sampai jam berapa ya? Saya kalau kasihkan ngomong nanti suka lupa waktu. Banyak juga. Oh, mungkin sekitar 10 menit lagi, Bu. Oke, ya agak cepat aja kita ya. Ini saya mohon maaf ya karena bentuknya webinar. Saya mungkin ngasih contohnya sedikit-sedikit. Nanti di akhir saya akan pandu teman-teman untuk latihan meditasi ya. Latihan nafas sebenarnya ya. Yo, ini metode. Jadi metode yoga dan cara kerjanya. Olah tubuh, olah imajinasi, olah rasa, olah pikir. Bridgingnya olah nafas supaya selaras dan terhubung. Yuk lanjut. Nah, secara umum kalau teman-teman ikut kelas, itu latihannya terbagi 5 lah. Ada pranayama ya, latihan nafas, latihan pose atau asana, latihan relaksasi ya. Nah, lalu meditasi. Nah, khusus di kelas saya menambah namanya latihannya MTBD. Nanti di workshop akan detail saya terangkan. Nah, ini untuk sembuhkan sakit di pikiran dan jiwa, gitu ya. Sebenarnya saya membuat NTBD ini nafas, terhubung, berbaik sangka, dan doa. Ini saya bangun sebenarnya dari kegiatan beryoga karena memang kita belajar nafas, belajar terhubung. Nah, kemudian satu ya nih saya menemukan ketika saya membantu teman-teman yang overthinking, membantu teman-teman yang cemas sampai stres sampai pernah mau bunuh diri, gitu yang depresi berat gitu ya. Terus sampai yang dia ketemu sama saya tuh belum mau ngomong, giginya gemelutuk, jadi dia banyak ciri-ciri yang kompulsif gitu ya. Jadi kalau dia stres tuh gemelutuk gigi atau jari yang digini-gini apa segala gitu, yang parah banget gitu. Sampai yang dia pernah selama 4 jam itu ganti 5 identitas yang berbeda. Nanti dia kadang-kadang jadi si A, kadang jadi si B, kadang jadi si C gitu ya. Nah, saya akhirnya memasukkan di sini ketika kita mau berubah untuk masuk bridging ke kebijaksanaan kita sama ke jiwa, itu untuk dorong kita untuk huge gitu ya, merasakan kehadirannya, itu dengan berbaik sangka tentang takdir yang diberikan Tuhan pada kita. Caranya dengan mencari ilmu hikmah. Ternyata cukup berhasil. Efektif banget gitu. Jadi mereka ditarik lagi gimana caranya belajar ngerasain kehadirannya. Karena orang-orang seperti itu, kalau kita bilang harus sabar, nanti mereka bilang, jangan bilang saya harus sabar, nah, gitu kan. Jangan pernah bilang saya harus, nah gitu. Itu orang kayak begitu udah langsung protect gitu. Jadi akhirnya ya pelan-pelan kita harus membuat dia berada dalam suasana kondusif supaya dia pelan-pelan mau merasakan kehadirannya gitu. Akhirnya saya bantu bikin seperti ini, terus mereka dilatih untuk membuat narasi berbaik sangka terhadap masalahnya. Jadi orang mungkin bilang kalimat positif gitu ya. Tapi kalau saya lebih senang membuat narasi yang berbaik sangka terhadapnya. Kenapa kita dibuat sakit? Kenapa kita dibuat stres? Kenapa kita dibuat sakit bahu nggak sembuh-sembuh gitu? Kayak gitu ya. Nah itu nanti di workshop lebih detail soal itu. Yang kelima meditasi ya lanjut. Ini nggak setiap kelas yoga mempraktekkan seperti itu ya. Tapi setidaknya pranayama, asana, dan savasana itu pasti ada. Ya, berikutnya, slide berikutnya oke. Saya pengen teman-teman mendengarkan lagu ini, tapi ketika teman-teman mendengarkan lagu ini sebelum disetel lagunya ya, silahkan teman-teman duduk dengan nyaman, duduk tegak, jauhkan bahu dari telinga, lalu tangannya ditaruh di atas lutut, lalu pejamkan mata. Saya akan pandu teman-teman untuk belajar latihan nafas sebentar ya. Ya, silakan bernafas panjang dalam. Pejamkan mata, rilekskan tubuh, pikiran dan hatinya. Merilekskan pikiran berarti fokus hanya pada nafas. Lalu merilekskan hati berarti fokus hanya pada rasa kita saat ini.
Ya, lalu pelan-pelan panjangkan dan dalamkan nafasnya. Lalu pelan-pelan buat buang nafasnya lebih panjang dibanding tarik nafasnya. Perlahan, setiap kita tarik nafas, rasakan sensasi udara yang masuk, memenuhi rongga perut dan rongga dada. Setiap tarik nafas, rasakan sensasi semilir angin malam dan cahaya bulan. Setiap tarik nafas, rasakan sensasi dari bumi pertiwi tempat kita berpijak. Lalu bayangkan 3 sumber energi tadi kita bawa masuk ke dalam tubuh. Sapa, pikiran, jiwa, dan tubuhnya. Lalu seiring buang nafas, keluarkan melalui pori-pori kulit tubuhnya. Bayangkan saja ya, tarik nafas kita bawa sumber energi tadi masuk, lalu menyapa pikiran, jiwa, dan tubuhnya. Lalu buang nafas, bayangkan saja tubuhnya bercahaya. Lakukan visualisasi tadi. Semakin dalam nafasnya, rasakan tubuhnya semakin rileks, pikiran semakin nyaman dan damai. Jiwanya semakin tenang. Ya, silakan di-play lagunya. Tetap fokus hanya pada nafasnya, lalu perlahan rasakan kehadirannya. Panjatkan doanya, semoga pertemuan kita hari ini penuh berkah, membawa kita lebih happy, sehat, dan damai. Ya, silahkan di-play lagunya. Bisakah? Oke, sambil nunggu lagu, saya akan membaca narasi aja ya. Ketika tubuh dan hati lelah, ketika pikiran selalu ribut, ketika beban hidup terasa berat, kadang kita hanya butuh hening. Merasakan sensasi udara masuk, merasakan energi bumi pertiwi, merasakan sensasi kehangatan cahaya di tubuh, lalu membayangkan cahaya itu menyelami tubuh, pikiran, dan hati. Di pagi bisu, embun membelai dedaunan, langit membisik rahasia tanpa beban. Gerak tubuh bagaikan tarian semesta, menyatu pelan dalam peluk nirwana. Lepaskan luka, biarkan sirna. Setiap nafas adalah doa. Dunia diam, waktu mengalir. Dalam yoga, jiwa pun lahir. Oleh jiwa pun lahir. Oleh jiwa pun lahir. Setiap lengkung tubuh adalah mantra, mengalir lembut, menjelma asa. Hati yang dulu redup berbalut derita, kini bercahaya, temukan cinta. Lepaskan luka, biarkan sirna. Setiap nafas adalah doa. Dunia diam, waktu mengalir. Dalam diri, jiwa pun lahir. Di hening alam, detak melulu. Hilanglah batas, rasa pun utuh. Pelangi hadir
menghapus gelap, memeluk cahaya. Ya, terima kasih lagunya. Pelan-pelan boleh dibuka matanya, kembalikan kesadaran. Ya, lanjut slide-nya. Ya, teman-teman, ini salah satu contoh bagaimana kita belajar bernafas, lalu berusaha masuk dari satu lapis tubuh ke lapis tubuh yang lain ya. Jadi, belajar membaca pertanda dengan nafas gitu ya. Jadi, yoga itu sebenarnya kita belajar membaca pertanda yang sederhana dari diri kita gitu ya. Lalu belajar bernafas membuat kita bukan saja merasa hidup, tapi bertahan hidup, juga menikmati hidup. Ya, berikutnya lanjut. Nah, manfaat pranayama ini tadi sudah disebutkan di awal gitu ya. Nafas itu membuat tenang. Nah, terus tenang itu akan membuat hormon kesembuhan dan kebahagiaan keluar. Itu serta-merta. Jadi kenapa metode ini sangat ampuh, terutama buat mereka yang cemas gitu ya, atau dia udah mulai panik gitu. Biasanya nomor satu suruh nafas gitu, karena nafas itu serta-merta membuat tenang, lalu membuat si hormon kesembuhan dan kebahagiaan bisa keluar. Karena stres itu kan hanya muncul, atau penyakit itu hanya muncul ketika tubuhnya itu minim oksigen gitu. Terus stres itu akan membuat hormon kesembuhannya nggak mau keluar, nafasnya pendek gitu. Makanya nafas panjang dalam itu akan membuat si hormon stresnya itu lari lah gitu ya, digantikan dengan hormon kesembuhan. Lalu penyakit juga akan lebih cepat sembuh karena tubuhnya kayak oksigen. Ya, lanjut. Ya, ini tadi sudah disebutkan ya. Jadi kita belajar membangun siklus sebenarnya. Karena setiap orang tuh punya siklus yang berulang tadi ya. Yang menjadi pola pikir, gerak, dan energi. Jadi kalau kita mau berubah, ini kan ada pola pikir yang refleks. Ini harus dirubah menjadi pola pikir baru yang nanti juga refleks. Nah, cuma satu kan metodenya. Diulang-ulang latihan, diulang-ulang latihan gitu. Ya, lanjut. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Ini rasanya sudah, ini resume aja. Yuk lanjut. Ya, nah jadi intinya gini sih, kalau kita stres itu kan yang paling yang paling worried itu sebenarnya gini, Tuhan memberikan kita hormon untuk membantu kita menghadapi stres, gitu ya. Ada adrenalin, terus ada kortisol, ada norepinefrin, itu semua membantu kita untuk bertahan sebenarnya. Satu adrenalin kan, dia hormon yang bisa membuat kita fight, fly, atau freeze gitu. Tapi membuat kita survive loh. Jadi misalnya orang marah nih tanpa mikir, gua mau fight, pukul aja dia nggak pakai mikir gitu ya. Terus atau menghindar aja, lari dari masalah. Atau dia nerima aja gitu ya, mau dipukul, dibully, nerima aja gitu ya, nge-freeze gitu. Nah itu kan butuh energi besar tuh. Nah butuh energi besarnya, nanti dia dibantu dengan kortisol. Cuman kortisol tuh problemnya kan naikin gula darah. Emang energinya besar. Dapatnya dari kortisol tuh. Terus norepinefrin nih, dia kan, jadi setiap organ tubuh, yang organ vital lah, itu kan butuh energi juga ya. Nah, jadi oke, kamu dikasih energi lebih nih, tapi yang organ vital nih nggak boleh nih, ini tetap nih harus dikasih nih, gitu ya. Nah, makanya ada orang yang kalau udah ketimpa masalah satu belum beres, ketimpa masalah dua belum beres, yang ketiga, brak, udah nggak ada energi lagi, pingsan dia, gitu ya, karugrak istilahnya. Nah ini sebenarnya yang jadi problem adalah kalau berlangsung lama dan tidak pernah diputus siklusnya. Nah yoga tuh sebenarnya memutus siklus itu. Ya namanya orang hidup pasti ada stres lah ya, bener nggak? Nggak apa-apa. Tapi kan yang penting kita tahu bagaimana memutus siklus sehingga dia tidak mengunci lama gitu. Kan kalau kita stres, otot tight ya. Terutama apa coba? Leher bahu yang tight duluan. Saya punya klien, dia ininya parah, jadi bahunya tuh bener-bener nge-freeze, kaku, sampai dia nggak bisa gerak. Dia pencemas parah, overthinking parah. Jadi ya sakitnya psikosomatis semua, sampai ke mual, muntah, GERD, wah segala macam. Ini lagi diterapi nih pelan-pelan ya. Jadi ini kalau berlangsung lama, bahayanya ya dia akan mengganggu hormon sistem nasional ya. Jadi kita harus bernafas panjang dalam supaya
si hormon yang stres yang mengkudetanya bisa diusir gitu. Kembali lagi ke hormon yang bahagia dan hormon kesembuhannya. Yuk lanjut. Nah, ini nanti ada buku bagus juga nih dari Romo, mungkin nanti bisa bikin topik khusus, keren juga deh Romo ya. Kemarin saya dapat bukunya tentang dos. Ini hormon kesembuhan tuh harus muncul lagi gitu. Kalau kita stres, sakit lama kan stres, harus ngunculin hormon kesembuhan. Ya, dopamin nih biasanya hormon disebutnya hormon kebahagiaan. Oksitosin tuh hormon cinta gitu ya, karena dia lewat sentuhan, dia dipijat gitu ya, dielus-elus, dipeluk gitu ya. Serotonin itu dengan cahaya matahari gitu ya, berolahraga, bernafas. Waktunya sudah mulai habis, Bu. Oke, Ini yuk Ibu lanjut. sedang asik kalau ngajar seperti ini nih, Bu. Bener ya, harus diingat sih. Ya lanjut, ini sampai akhir deh, sampai di akhir. Coba kita lihat slide-nya. Ini nanti detailnya di workshop deh ya. Jadi gimana sih munculin hormon bahagia, gimana sih munculin hormon yang lain gitu ya. Yuk lanjut lagi. Ini lewat yoga, nanti semua lewat yoga bisa. Ya, terus lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Ya, ini cakrasana tadi sudah kita coba ya. Ini juga udah. Oke, kecemburuan. Oke, yes. Ini juga udah. Oke, ini juga udah di awal. Ini kayaknya cuma resume aja deh. Iya, oke. Ini udah selesai. Jadi, sorry, tanya yang balik lagi sebelum ini apa ya? Oh ya. Ini sebenarnya kalau Romo nanti saya masih diizinkan, kalau enggak boleh ngeteks juga boleh tentang berbagi pengalaman. Kan saya tadi cerita nih panjang lebar begini-begini, pasti teman-teman ada insight lah. Mungkin dari pengalaman teman-teman yang pernah ikut di tempat lain, atau teman-teman punya masalah yang memang pengen bisa disembuhkan, atau justru punya pengalaman ternyata sembuh gitu ya dari metode yang pernah dicoba dengan latihan nafas. Nah, itu boleh di-share. Kalau mau di chat boleh. Ini saya nggak tahu karena waktunya terbatas, mungkin nanti Romo yang nge-leading ya. Tapi saya pengen teman-teman kalau ada yang mau berbagi pengalaman boleh dibuka ruangnya. Ya, seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ini slide berikutnya boleh dibuka. Iya, nah ini teman-teman kalau mau ikut workshopnya, nanti saya akan bicara lebih detail. Jadi belajar praktek caranya sembuh ya. Terus kemudian nanti setiap peserta yang hadir, kita akan bicarakan tentang cakra pusatnya masing-masing. 16 Juli jam 7 sampai jam 12. Yes, terima kasih. Ya, tanggal berapa, Bu? Betul ya, 16 Juli. Kok 16 Juli ya Allah? Maaf, 16 Agustus. Betul nggak? Ya, kalau 16 Julinya Betul sudah ya? lewat, Bu. Iya, salah tuh, 16 Agustus. Ya. Ya, teman-teman, Ibu El sudah selesai, Bu? Sudah. Baik. Inilah Ibu El ya yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keinginan untuk berbagi yang luar biasa. Ini semua ilmu-ilmu yang dipelajari bertahun-tahun dibagikan malam ini ya. Bu El, ada beberapa yang di chat dan bertanya ya. Misalnya Pak Kianto itu, tolong diturunkan sedikit, Rek. Pak Kianto ini dosen di Atmajaya, Bu. Kalau saat berlatih napas begini lalu bulu kuduk berdiri juga rambut-rambut di tangan, itu ada apa katanya, Bu? Pak Kianto ini suka bertanya, Bu. Orangnya suka belajar. Bulu kuduknya berdiri katanya, Bu. Ya. Boleh dijawab langsung, Bu? Ya, Pak siapa tadi namanya, maaf? Pak Kianto. Pak Dari Kianto. Atmajaya, Yogyakarta, Bu. Oke. Pak, ini pertanyaan ini suka juga karena gini ya, ketika kita hening, ini sebenarnya jawabannya susah-susah gampang ya. Jadi setiap orang itu ya, ketika latihan itu ada mindset yang sudah dibawa sebelumnya. Terus kemudian kita tuh suka deal gitu ya, deal dengan pikiran-pikiran kita gitu, dengan rasa kita gitu. Ada yang teman saya bilang gini, saya nggak mau latihan meditasi, kalau yoga mau maksudnya, berpose mau, tapi meditasi nggak mau. Saya tanya alasannya kenapa, karena kalau setiap saya latihan nafas sama meditasi, saya tuh bisa ngelihat warna. Lalu what's wrong with color gitu ya. Sama nih mungkin dengan pertanyaan Bapak.
kalau saya bulu kuduk berdiri tuh gimana? Nah, what's wrong dengan bulu kuduk berdiri kan gitu ya. Nah, kalau dibilang warna, sebenarnya di yoga tuh ada warna. Sebenarnya nggak mesti khawatir warna itu muncul ya, karena setiap cakra memang memunculkan warna gitu ya. Terus gimana dengan bulu kuduk? Nah, sebelum saya jawab bulu kuduk, ini ada lagi nih. Saya waktu itu pernah diminta ngajar yoga di sebuah universitas. Nah, dosen-dosennya tuh udah setuju, tapi ada satu dosen yang kemudian tidak setuju. Nah, alasannya disampaikan pada saya, Bu, maaf ya, nggak jadi kelas yoganya. Oh, kenapa? Soalnya ada satu orang yang nggak setuju. Katanya, jangan latihan yoga. Latihan yoga itu bisa menghadirkan jin, gitu. Terus saya bilang begini, oh, kalau gitu coba aja ikut kelas saya. Kalau bilang kelas yoga bisa menghadirkan jin, tolong tunjukkan jinnya yang mana. Gitu ya. Itu ada lagi pertanyaan yang lain. Nah, ini soal bulu kuduk. Nah, bulu kuduk tuh gini, setiap orang itu punya sense, pertanda. Contoh ya, saya nih kan selain saya dipakai healing sendiri, saya kan juga dipakai untuk prakat. Jadi ada prana, ada prakat. Kalau prana itu kita ngelola energi tenaga dalam kita sendiri ya, energi kehidupan, life force. Tapi kalau prakat kita transfer energi keluar, gitu. Nah, jadi kalau transfer energi keluar itu berarti saya bisa ngasih energi, tapi saya bisa meraba energi orang itu. Nah, lalu saya punya pertanda sendiri. Oh, kalau misalnya dia bentuknya mambal, itu apa gitu ya. Tapi kalau dia kayak ngerenyet kayak ada listrik gitu. Oh, itu apa? Nah, tiap orang tuh beda-beda, Pak. Beda-beda tuh. Jadi ada yang kalau buat saya, pertanda kalau, kan gini ya, setiap agama percayalah bahwa ada yang namanya energi positif, energi negatif. Nah, energi negatif itu bisa berarti kan jin, bisa berarti setan gitu ya, bisa berarti makhluk-makhluk seperti itu. Nah, tapi buat saya semua itu ada di dunia ya. Maksudnya dia tuh tinggal bareng sama kita lah gitu saat ini gitu ya, walaupun dunianya berbeda gitu. Jadi setiap orang tuh punya sense yang berbeda sih, Pak. Jadi itu perlu dicatat aja. Jadi saya nggak bisa bilang kalau Bapak ngerasa bulu kuduk berdiri itu apa artinya apa gitu ya. Karena setiap orang bisa beda, Pak, maknanya. Buat saya beda, buat Bapak beda. Nah, saran saya, Bapak koleksi saja. Oh, setiap ini ternyata kerasanya gini, setiap gini kerasanya gini. Kalau saya cuma bisa nyaranin begitu. Karena saya pernah juga sih terapi orang, dia bilang sakitnya di bahu gitu ya. Ya saya terapi fisik. Nah, tapi kan saya karena memang barangkali sudah terbiasa merasakan energi, terbiasa merasakan energi. Terus saya juga jadi kalau saya ada bakat yang lain sih ya, Pak. Jadi ketika saya tahu saya punya bakat yang lain, terus saya bertanya pada satu suhu lah gitu. Terus dia bilang, kalau kamu punya bakat nggak boleh ditahan-tahan, tapi justru kamu harus belajar supaya kamu barokah gitu ya. Kalau nggak kamunya sakit. Jadi akhirnya saya mencoba untuk ya udah ya Allah, kalau memang saya bisa barokah buat orang lain, berkah, bermanfaat, ya saya mau nerima itu misalnya keberbakatan itu, karena tiap orang bakatnya beda-beda nanti. Jadi saya akhirnya mencoba menerima itu sebagai sebuah keberbakatan. Nah, tapi kalau bicara soal yoga untuk healing itu bukan soal bakat nggak bakat ya. Itu persoalan bagaimana tiap orang mau percaya bahwa energi itu ada dan bahwa kita bisa mengelola energi itu sendiri gitu. Nah, jadi waktu saya nerapi orang sakitnya di bahu, ternyata dia ada hal lain gitu. Jadi pas saya pegang teriak-teriak, muter-muter gitu. Padahal cuma megang aja begini. Nah, itu waktu saya megang itu, Pak, saya nggak bulu kudiknya nggak berdiri, tapi ada kayak listrik keluarnya. Kalau saya keluarnya kayak listrik. Jadi ngerasa wah ini kayaknya ada sesuatu yang lain ya. Ya kalau udah gitu kan kita agama kan balik lagi ke masing-masing proteknya apa ya gitu. Jadi, boleh diakhiri Bu jawabnya Bu. Ibu sudah panjang sekali nih Bu. Panjang banget. Karena menarik sekali jawabannya Bu. Oke, itu aja dulu deh. Satu lagi ya Bu, terakhir mungkin dari Ibu Teresia Purwanti dari Purwokerto bertanya, paling susah itu konsentrasi Bu, susah fokusnya. Oh, mungkin iya ini banget. pertanyaan terakhir ya.
Kuncinya cuma satu, latihan Bu. Latihan. Ya. Latihan. Udah, Belajar, itu aja. belajar, latihan. Begitu ya Bu ya? Udah, itu aja. Ya, ini Sikat, kebetulan teman-teman dari Purwokerto dan dari Jogja, dari beberapa kota lain agak sulit hadir ke sini. Tapi pada suatu saat mungkin kita juga bisa belajar secara online juga ya Bu ya? Jadi Boleh. tanpa harus datang ke Bandung ya Bu. Nah Ibu, nah ini kan rajin mengajar dan bersemangat mengajar supaya semakin banyak orang berilmu dan juga sekaligus sembuh. Terima kasih Bu El. Untuk malam hari ini kita masih akan ada kelas dengan workshop dengan Ibu El, baik yang hadir secara fisik di EcoCamp maupun juga secara online. Juga terima kasih untuk kehadiran banyak orang. Saya lihat ada beberapa orang yang baru pertama kali datang ya. Hadir ada Romo Adi Susanto, Yeswit, ada Tan Mariam, ada Ibu Royani Ping, ada macam-macam lagi nih saya lihat ya. Selain teman-teman yang sudah biasa hadir di sini. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Semoga kita masih belajar. Jadi setiap Rabu kita belajar untuk menjadi lebih sehat dan bahagia. Dari Rabu ke Rabu, tamu yang dihadirkan atau narasumber yang dihadirkan kadang-kadang berbeda ya. Kali ini kita berterima kasih kepada Ibu El. Jangan dipanggil Bu Luna ya, tapi Bu El. Luna Yoga ya. Bagi yang merasa malam hari ini belajar banyak dari Ibu El, boleh menulis angka 1 begitu? Bagi yang merasa belajar banyak dari Ibu El, boleh menulis angka 1? Ya. Jadi yoga ini makin jelas ya bahwa memang manfaat utamanya antara lain adalah untuk kesembuhan ya, tapi bagaimana menghubungkan tubuh, jiwa, dan pikiran dan semuanya menjadi satu itu termasuk dengan bukan hanya diri kita sendiri tapi dengan alam semesta dan akhirnya dengan Tuhan. Ibu El ini sungguh-sungguh adalah guru yang sejati bagi kita semua. Semoga kita masih ada kesempatan untuk belajar dari Ibu El lagi. Saya kembalikan ke Vida. Pastor Baik. boleh menambahkan? Mas, silakan Bu. Nah, ini juga orang yang disembuhkan oleh Ibu El. Silakan Bu Sherly. Baik. Apakah Ibu Sherly bisa open kamera? Bu Sherly, silakan. Sulit untuk datang ke EcoCamp kan? Ya. Nah, sebetulnya sudah disiapkan satu sesi yang online ya. Nanti teman-teman akan sharing tanggalnya. Jadi sudah langsung ada Pastor, gak usah menunggu lagi untuk ada ada yang online selain yang offline. Ya, tetapi memang pengalamanku yang offline itu lebih powerful ya. Aku sendiri itu sering mengalami misalnya kebanyakan jalan. Terus kemudian pinggangnya sakit banget. Nah, kalau sudah disentuh sama beryoga bersama Mbak Luna itu beda deh hasilnya gitu ya. Meskipun yang online pun nanti boleh lihat ya di entah YouTube-nya Pastor. Saya tidak tahu apakah sudah dimasukin ke YouTube-nya Pastor ya. Bagaimana saya mengalami satu perjalanan yang akhirnya karena aku berlatih sebelumnya dengan Mbak Luna, maka aku mengalami perjalanan itu menjadi betul-betul menyenangkan ya. Rasa sakit di dengkul, di pinggang gitu ya, capek di glutes ya, di sekitar pantat kita gitu ya, itu semua akan rilis dengan cara yang sangat sederhana gitu. Nah, semua itu akan dikenalkan pada saat online ya. Betul nggak sih? Apanya Bu? Betul nggak kita akan Ya, ada betul, Bu online-nya? Sherly. Nanti kita akan ada sesi online maupun offline dengan Ibu El. Ya, dan online-nya pun itu ada tema-temanya teman-teman ya. Jadi silahkan gunakan kesempatan ini. Bagi tadi teman-teman yang merasa bahwa ini ada gunanya secara teori, ini anak saya di sebelah saya bilang, Mbak Luna itu luar biasa, tapi ini kok teori semua ya Mam?
kapan prakteknya. Nah, ya, karena memang Prakteknya betul sekali ada. yoga itu praktek, bukan cuma teori. Tadi Luna menegaskan gitu. Nomor 1 latihan. Nah, tapi yang ku rasakan secara pribadi ya, beryoga dengan Luna ini berbeda banget deh, teman-teman. Jadi tidak mengalami badan yang pegel-pegel gara-gara yoga gitu ya. Tapi betul-betul rileks dan terutama menyembuhkan ya. Jadi yoga sama Luna ini menyenangkan banget deh. Makanya jangan sampai ketinggalan. Nanti untuk yang di luar kota boleh offline, yang di dalam kota di Bandung merasakan ya healing di Eco Camp bersama Luna. Percaya aku, pulang-pulang nanti hidupnya seperti lahir baru. Silahkan kalau nanti dari yang luar kota juga mau datang ke EcoCamp tentu terbuka juga ya. Oh iya, saya boleh menambahkan. Silahkan Bu El. Ya, nanti akan diumumkan oleh panitia ya, pemenangnya siapa. Terus kalau ada teman-teman yang mau share tentang apapun ya, tadi kan saya sudah membuka, jadi mau share tentang masalahnya apa, nanti bisa jadi obrolan hangat pada saat kita latihan ya. Karena sesi hari ini webinar, jadi memang mohon maaf nggak ada latihan yang signifikan ya, karena waktunya cuma 30 menit. Jadi sengaja ini buat nyilikitik gitu ya, biar terpancing. Dan terima kasih Bu Sherly udah cerita tentang sharing pengalaman kita berdua ya. Jadi buat teman-teman ini nanti yang dapat privat, online atau offline, nanti diumumkan sebentar lagi sama panitia. Nah, buat yang mau ikut workshop offline, itu tuh waktunya jam 7 sampai jam 12. Jadi itu teori praktek gitu ya, lengkap di situ. Nah, 5 jam ya Bu ya? Ya, dari jam 7 sampai jam 12. Nah, online-nya nanti ada latihan rutin. Nah, latihan rutin itu sekitar 1,5 jam gitu. Kalau itu langsung latihan itu. Jadi kita nggak ada teori. Nah, cuman latihannya nanti berdasarkan tema. Jadi misalnya sakit untuk punggung bawah, latihan untuk sakit apa ya, misalnya tergantung nanti kalau teman-teman punya request boleh ya, tapi kita sudah bikin beberapa tema mungkin nanti bisa dikeluarkan dan ditawarkan oleh panitia ya, termasuk misalnya kalau untuk yang stres, cemas gitu. Jadi nanti ada tema-tema Bukan hanya latihannya. fisik ya Bu ya, tapi juga Ya. yang ada hubungannya dengan Ya. jiwa dan pikiran ya Bu ya. Ya. Nah kalau itu khusus latihan aja gitu. Kalau Oke, webinar, sip, kalau mantap. ini kita ngobrol-ngobrol aja. Oke ya, terima kasih Terima ya. kasih Bu El. Sami-sami. Oh, Silakan, ini Vida. ada pengumumannya nih. Pengumumannya nanti di pengumuman biar nggak pada kabur dulu. Oh, maksudnya gimana? Ya, Nanti akan diumumkan Bu. akan kami umumkan. Oh, iya. Baik, Oke, terima oke, kasih untuk Ibu El atas Yes, ilmunya ya. terima Nanti kasih kita semua. akan belajar bersama-sama secara online dan offline, dan ini jadwalnya akan diumumkan. Nah, sekarang jadi Bapak Ibu semua tahan dulu. Nah, kita akan mengumumkan apa saja kegiatan yang akan ada nanti di bulan Agustus. Nah, untuk selengkapnya akan disampaikan oleh Kak Rere. Oke, halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah informasi yang banyak ditunggu-tunggu. Pertama, nih saya tanya dulu apakah sudah subscribe YouTube channelnya Sahabat EcoCamp? Ayo, kalau yang belum, yuk sekarang kita buka YouTube-nya, atau nanti juga bisa di grup Sehat Bahagia akan kami share link YouTube-nya, yaitu Sahabat EcoCamp. Di sana banyak banget konten-konten yang berhubungan dengan sehat bahagia. Dan di sini kami dibantu oleh Pak Mindiarto sebagai pimpinan produksi, dan juga dibantu oleh Ibu Sherly yang membantu kami memproses konten ini, dan tentunya brand ambassador ya, hanya sehat bahagia, yaitu Pak Surveri. Nah, agar lebih tahu banyak sekali informasinya seperti apa, silakan scan barcode di bawah ini yang sudah ada di layar, atau nanti akan ada tim admin yang mengirimkan link grup Sehat Bahagia. Silakan diklik atau di scan barcode-nya untuk kita sama-sama terhubung. Next, ada info apa lagi? Nah, di webinar selanjutnya kita akan bertemu di hari Rabu 6 Agustus 2025 di pukul yang sama. Kita akan bertemu dengan Pak Rianto Sudewo, yang mana di sini kalau misalkan Bapak Ibu punya masalah, stres, cemas, trauma, dan bikin stuck,
Kita akan temukan jawabannya di webinar minggu depan. Dan tentunya silakan scan barcode dulu nih untuk kita bisa sama-sama terhubung dan tahu informasi selanjutnya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu semua, ini kalau misalkan Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja dari usia 17 sampai 25 tahun, di EcoCamp kami sedang ada program open recruitment Kesatria Sambala. Ini merupakan volunteernya EcoCamp, yang mana di sini kita akan berlatih, anak-anak Bapak Ibu akan berlatih bersama di sini dan juga berproses bersama kami kakak-kakak para Kesatria Sambala. Jadi nanti silakan kalau punya anak-anak yang masih remaja yang ingin beraktivitas dan berkegiatan, silakan bisa ikuti Kesatria Sambala. Oke, next. Nah, ini Eco Scout. Eco Scout gimana Kak Fida? Nah, untuk Eco Scout ini buat Bapak Ibu semua yang punya anak-anak, kita ada sebuah program gitu ya. Ini pendidikan informal supaya anak-anak kita bisa tumbuh dulu kesadaran mengenai tentang lingkungan, dan ini sistemnya sistem kepanduan. Nah, nanti anak-anak kita bakal menjadi grup ekotizen. Nah, untuk Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung saja, di situ ada barcode-nya, bisa langsung di-scan untuk informasi yang lebih lengkap. Dan juga kalau sudah tertarik silahkan bisa daftar untuk kegiatannya, sudah pasti di EcoCamp. Begitu ya Kak Rere? Iya, oke. Selanjutnya, nah kami punya program Green Leader yang ke-11, ini batch 11. Nah, berhubung banyak banget nih peserta dari guru-guru dari Sabang sampai Merauke ya, amin. Di sini nanti Bapak Ibu silakan bisa bergabung juga di program kami yang bernama Green Leader, Guru Merawat Bumi Rumah Kita Bersama. Ini merupakan program pelatihan untuk para guru dari seluruh Indonesia yang ingin memiliki pemahaman mendalam tentang isu lingkungan, terus juga mengintegrasi nilai ekologis dalam pembelajaran menjalankan aksi nyata di sekolah dan menjadi inspirasi perubahan serta teladan hidup sederhana. Bagaimana cara pendaftarannya? Nanti akan ada kakak admin juga yang meng-share nomor kontak admin untuk setiap program yang kami share, agar kami akan memberitahu informasi selanjutnya. Ini untuk para guru, silakan di-share, disebar mungkin seluas-luasnya. Oke, next. Nah, ini yang Bapak Ibu semua, seperti yang sudah Bu El sampaikan bahwa kita akan melakukan workshop. Ada berbagai pelatihan. Yang pertama ada workshop secara offline, yaitu yoga healing bersama Luna Yoga, yang akan membahas tentang kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam menyembuhkan. Nah, ini materi workshop untuk yoga healing. Kita akan berlatih nafas dan juga pose bagi yang sakit di otot, terus sakit di pikiran dan juga di jiwa. Ini yang cocok nih untuk Bapak Ibu semua. Kegiatannya di mana? Akan dilakukan di EcoCamp tanggal 16 Agustus dari jam 7 sampai jam 12. Ini waktunya panjang banget dan Bapak Ibu cukup investasi saja 300.000. Nah, karena ini pesertanya terbatas, jadi buruan ya, buru-buru. Dan juga kita menyediakan early bird 200.000 saja, tapi berlakunya sampai 4 Agustus nih. Jadi siapa cepat dia dapat. Apa saja yang didapat? Nanti akan ada workshopnya, terus juga ada prakteknya, demo, tutorial, terus bisa langsung konsultasi dengan Bu El secara langsung, dapat makan siang dan juga ada rewards kelasnya. Kalau yang penasaran nanti silakan bisa hubungi kakak admin juga yang nantinya akan share, dan bisa langsung daftar juga melalui link yang nantinya akan disediakan. Dan nanti akan kami share juga di grup Sehat Bahagia. Nah, kalau misalkan yang belum bisa datang, bagaimana? Kami juga menyediakan latihan online secara rutin. Ini akan ada tiga tema di bulan Agustus ini. Yang pertama itu nanti di 15 Agustus itu akan membahas tentang sakit otot. Nah, terus yang 22 Agustus akan membahas sakit di pikiran. Di 29 Agustus akan membahas sakit di jiwa. Nah, Bapak Ibu biar lebih hemat nih ya, ambil aja 3 sesi. 225K itu udah bisa 3 sesi secara langsung. Nah, atau kalau misalkan memang ada waktu yang belum bisa sinkron, bisa juga pilih salah satu sesi seharga Rp100.000. Dengan harga yang sudah ditera itu cukup sangat membantu. Tapi kami menyarankan Bapak Ibu bisa hadir di EcoCamp dan bisa mengalami proses di EcoCamp. Itu dan nanti